Assalamualaikum. Nama aku Rahma Jati, member dari Spirit Nabawiyah Community atau biasa dikenal sebagai SNC. Nah, hari ini aku mau nge-review satu buku yang berguna banget dan bermanfaat sekali di keluarga aku. Salah satu buku favorit di rumah aku. Namanya adalah Buku Pintar Iman Islam dari Sigma Daya Insani. Ini salah satu buku yang ada di paket Buku Pintar Iman Islam yang judulnya Mengimani Allah. Sesuai dengan nama judulnya, yaitu Buku Pintar Iman Islam, buku ini mengupas tuntas tentang rukun iman dan rukun Islam. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kenapa kalian membutuhkan buku ini. Yang pertama, jadi aku tahu kalian butuh buku ini karena aku juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau kamu punya problem yang sama dengan aku, berarti kita membutuhkan buku yang sama. Nomor satu, kalau kalian pengen ngajarin agama ke anak-anak, tapi kalian bingung harus mulai dari mana, maka kalian butuh buku ini. Aku sendiri merasakan bahwa aku pengen ngajarin anak-anak aku agama. Aku pengen berperan dong dalam ngajarin mereka dasar-dasar agama yang nanti akan mereka pakai seumur hidupnya. Aku nggak pengen cuman mengandalkan bu guru di sekolah atau ustazah di tempat ngaji aja. Aku juga pengen kecipratan pahala amal jariah, ilmu yang bermanfaatnya. Tapi masalahnya adalah aku bingung. Aku harus mulai ngajarin agama nih dari mana gitu. Aku nggak punya satu panduan yang runut gitu. Aku harus ngajarin tentang Allah, aku harus ngajarin tentang sholat, puasa, haji. Aku harus mengenalkan dia tentang malaikat, konsep takdir, konsep kiamat. Tapi aku harus mulai dari mana ya? Aku bingung. Nah, kalau kalian punya problem yang sama dengan aku, berarti kamu butuh buku ini. Lalu, problem yang kedua, alasan kedua kamu butuh buku ini adalah kalau kalian itu pengen ngajarin agama tapi bingung juga mana aja yang harus diajarin, do and don'ts-nya. Apa boleh ya kita mulai menjelaskan tentang dosa ke anak balita? Apa kita nggak usah mulai jelasin tentang dosa dulu? Kalau mau jelasin tentang malaikat, yang dijelasin apa aja ya? Kalau tentang Allah, apa aku harus jelasin Allah itu ngapain aja? Kemudian aku bingung, aku harus jelasin apa aja. Kalau aku harus jelasin tentang sholat, aku cukup jelasin cara sholatnya, atau tentang sejarah sholat, atau tentang apa lagi ya. Nah gitu, kalau kalian mempunyai masalah yang sama dengan aku, berarti itu semakin menguatkan kalau kalian butuh buku ini. Yang ketiga, kalau kalian itu bingung memilih referensi, buku orang dewasa banyak yang mengupas tentang sholat, mengupas tentang tauhid iman kepada Allah, mengupas tentang kita kenalan sama malaikat. Tapi kalau kita mau ceritain itu ke anak, gimana kita harus mengemas semua itu? Masa iya kita mau pakai buku orang dewasa? Kan isinya tulisan semua. Nanti mereka nggak tertarik, nanti mereka kabur. Atau cukup kita cerita aja, nggak usah pakai media apa-apa. Susah ya, apalagi kalau referensinya ada banyak. Buku tentang kiamat ada sendiri, buku tentang malaikat ada sendiri, rasul ada sendiri, terpisah-pisah. Itu akan take effort yang sangat besar. Nah, makanya aku merekomendasikan buku ini, Buku Pintar Iman Islam dari Sigma Daya Insani. Jadi satu bukunya paketan, nggak dijual eceran, dan dia ada satu rukun itu satu buku. Jadi ini rukun iman yang pertama, mengimani Allah. Kemudian ada satu buku yang khusus iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab suci. Kemudian rukun Islam juga dibahas satu buku, itu satu rukun. Jadi ayah bunda ajarkan aku sholat, ayah bunda ajarkan aku puasa, ajarkan aku zakat, haji, seperti itu. Nah sekarang aku mau kasih lihat dalamnya ya. Dalamnya tuh kayak gini, selalu diawali dengan kisah. Jadi isinya nggak cuma penjelasan teori tapi juga ada kisahnya. Misalnya nih,
siapakah Allah? Kelihatan nggak? Nah, siapakah Allah? Nah, terus dia ada cerita nih tentang Nabi Ibrahim yang mencari Allah. Mulai dari Nabi Ibrahim itu sebelum jadi nabi ya dulu, Ibrahim kecil itu, apakah matahari adalah Tuhan? Oh bukan. Apakah bulan adalah Tuhan? Oh bukan. Apakah ya kayak gitu, sampai akhirnya dia mendapatkan wahyu bahwa Tuhannya adalah Allah. Terus juga misalnya nih pertanyaan yang sulit dijawab oleh kita orang tua. Kalau anak kita nanya, mah kenapa ya kita nggak bisa lihat Allah? Kenapa coba? Nah di sini ada nih cerita, mana ya? Cerita tentang nabi yang mana ya? Pokoknya dia dilengkapi dengan kisah yang nyambung sama pembahasan sebelumnya gitu. Misalnya di sini nih kenapa Allah nggak terlihat? Nah di sini ada nih sekilas cerita tentang Nabi Musa yang pengen banget melihat Allah, kemudian baru mau dikabulin ternyata gunung aja hancur, nggak kuat, apalagi Nabi Musa, akhirnya nggak jadi. Nah terus ada juga nih kisah tentang murid kesayangan Junaid al-Baghdadi. Jadi dia ini adalah murid santrinya gitu. Terus saking bertakwanya sama Allah, saking berimannya dia sama Allah, dia sampai nggak berani bohong karena dia merasa dia selalu dilihat oleh Allah. Walaupun murid Junaid al-Baghdadi ini nggak bisa lihat Allah, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Nah kisah-kisah kayak gini ini bisa menguatkan anak supaya oh iya ya, bentuk konkret dari percaya kalau Allah melihat kita tuh seperti ini ya misalnya gitu. Terus juga misalnya nih apa ya gitu deh, lengkap. Terus aku bacain dulu coba ya daftar isinya. Nih daftar isi yang buku mengenal Allah aja, mengimani Allah aja tuh lengkap banget. Aku bacain ya. Dia membahas tentang siapa itu Allah, apa arti iman kepada Allah, bagaimana kita bisa mengenal Allah, di manakah Allah tinggal, kenapa sih Allah nggak kelihatan, mengapa Allah itu esa, kenapa apa maksud Allah Maha Pencipta, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, emang benar Allah yang mengatur alam semesta, kenapa kita harus ibadah sama Allah, gimana bentuk ibadah sama Allah, Asmaul Husna itu apa, kenapa Allah punya banyak nama dan sifat, kenapa Allah disebut sebagai Maharaja, kenapa Allah punya sifat sombong sedangkan manusia nggak boleh punya sifat sombong. Haruskah kita cinta sama Allah? Gimana bentuk cinta sama Allah kayak gitu. Nah, buku aku merasakan buku ini tuh membantu banget untuk orang tua memberi makan kepada rasa ingin tahu anak. Jadi kan mulai anak umur 2 tahun itu biasanya ada vocabulary explosion atau ledakan kosakata, dimana tiba-tiba anak itu banyak motor, tiba-tiba anak itu pintar ngomong, tiba-tiba anak itu banyak nanya. Dan biasanya orang tua kita tuh dibuat terkaget-kaget dengan pertanyaan-pertanyaan anak yang tidak terduga. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama Islam kadang-kadang kan susah ya dijawab. Misalnya, Bu, kan anak aku nih, Uni, anak nomor 1, dia suka nanya, pernah nanya, Bu, kenapa ya Allah nggak kelihatan? Afika mau ketemu sama Allah gitu. Allah ada, terus kayaknya pernah mendapatkan jawaban bahwa Allah itu ada dekat sama kita. Bu, Allah tuh dekat ya sama kita, Bu, tapi Allah tuh di mana, Bu? Kayak gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa banget kita pakai buku ini untuk membantu jawab, untuk membantu supaya anak itu dapat jawaban yang benar gitu.